build your network as early as possible gitu. Jadi dari awal kita berkarir itu kita udah harus banyak kenal orang. Karena at one point, kalau kita kenal orang ini akan lebih gampang gitu ya. Kan kita tahu lah, kita sering di Indonesia terutama orang bilang orang dalam. Padahal kadang-kadang kita nggak benar-benar memanfaatkan orang dalam. Simply karena kita kenal aja network, so it's become easier karena kita punya relationship. Gue kalau apply apa-apa juga tetap aja harus lewat proses gitu misalnya ya. Tapi paling tidak itu lebih memudahkan lah gitu. Iya. Terus jadi ordal itu jangan selalu dipersif sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Itu banyak positifnya juga kalau kita punya network di situ. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast Dunia Pro. Podcast untuk profesional dan eksekutif pertama di Indonesia. Pada pagi hari ini telah hadir di studio bersama kami Herwan Eng, teman lama saya yang merupakan seseorang yang komplit karena beliau itu sebelumnya merupakan mantan Chief Financial Officer, tapi sekarang juga mempunyai beberapa posisi yang cukup beragam. Di antaranya beliau adalah komisaris di beberapa perusahaan. Beliau juga saat ini bekerja sebagai board member untuk CFO Club Indonesia, mentor di Endeavor untuk startup companies, advisor di AC Ventures yang merupakan salah satu venture capital terbesar di Indonesia. Beliau juga saat ini aktif di beberapa yayasan NGO sebagai board member maupun sebagai advisor, LinkedIn Top Voice, dan author juga. Dan yang terakhir, last but not least, he's also a marathon runner, pelari maraton. Selamat datang, Bos Herwan. Ya, selamat datang, bro. Thank you udah diundang ke podcast ini. Oke. Terima kasih untuk datang juga. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, bro. Siap. I've known you for quite a while, gitu kan. Kebetulan kita juga punya di grup yang sama juga, gitu kan. Punya beberapa mutual friends juga, gitu loh. Saya sudah monitor Bos Herwan ini from a distance gitu loh, karena kalau gue lihat lo tuh cukup unik gitu loh perjalanan karirnya gitu loh. Jadi awal karir sebagai auditor, terus setelah itu kalau nggak salah 9 tahun sebagai auditor ya. 10 tahun. 10 tahun sebagai auditor, terus setelah itu jadi orang corporate lah ya, sampai dengan level CFO. Sampai di PHK, bro. Sampai di PHK ya. Iya. 14 tahun. Iya. Tapi yang paling menarik adalah post CFO life. Jadi setelah jadi CFO itu ternyata karirnya itu agak nggak biasa. Karena biasanya kalau orang kan karir sampai dengan usia pensiun gitu kan. Jadi direktur atau C-level atau CEO gitu ya. Kalau lu tuh posisinya banyak gitu loh. Jadi mungkin kalau kalau untuk usia pensiun itu mungkin sesuatu yang biasa. Tapi kan lu kan belum usia pensiun nih gitu loh. And then you take that route gitu loh. Bisa cerita sedikit nggak itu by design atau kebetulan aja? Iya. Jadi ini sebenarnya what I'm currently doing ya, itu sebenarnya my retirement plan gitu. Seharusnya memang seperti tadi Chief Enrico bilang itu biasanya orang jalanin setelah pensiun gitu ya. Nah, tapi kan gue waktu itu bukan by design, kebetulan ya kena PHK ya, kena layoff. Bukan karena nggak perform ya, tapi karena waktu itu tempat gue kerja, Rio Tinto Indonesia itu menjual aset terakhir mereka di Indonesia, which is 40% interest di Freeport kan, di tambangnya Freeport. Nah, waktu ada program divestasi itu, setelah 14 tahun gue di sana, gue kena PHK kan, karena mereka jual asetnya dan tutup kantor dan exit dari Indonesia. Nah, waktu gue di Rio Tinto selama 14 tahun itu, gue udah bikin rencana pensiun, bro. Karena kan gue pikir kan, ini company yang baik, gue pengen stay di situ sampai pensiun kan. Jadi gue kerja, pikir 60 pas gue ngehit pension age, baru gue transisi, ngerjain role komisaris, anggota komite independen, karena kan itu pekerjaannya nggak mengenal usia pensiun kan. Nah, itu sebenarnya maunya tuh pas umur 60. Tapi waktu umur 47 kena PHK itu tadi,
gue kan sempat ditawarin ke Freeport 6 bulan ya kontrak, karena gue bawa tim gue ke sana. Jadi gue bantu proses transisi. Begitu selesai gue lagi mikir-mikir nih, mau ngapain ya gitu nextnya. Ini ada pension plan. Nah, tapi sebelum gue memutuskan itu, terus gue dapet tawaran dari kantor konsultan di Thailand. Mereka mau set up office di Jakarta gitu. Jadi gue bantuin lah. Corporate finance consultant ya kalau nggak salah ya. Sama strategi, investor relation gitu ya. Jadi gue set up lah kantor itu setelah gue selesai dari Freeport. Nah itu kan perjalanannya harusnya mungkin kalau lancar ya, gue akan di situ mungkin cukup lama. Tapi 6 months after the establishment of the office, itu kita masuk ke era COVID kan, pandemi. Jadi it's very challenging. Nah waktu itu jadi gue banyak mikir, kalau gue continue dengan konsultan ini, kan gue mesti dedicate waktu banyak, karena itu kan mulai dari scratch ya, mereka nggak punya footprint di Indonesia. Di satu sisi gue udah punya retirement plan itu tadi, yang sebenarnya gue udah mulai waktu gue di Rio Tinto nih. Jadi di Rio Tinto itu gue udah ada beberapa role gitu. Nah yang mana nih yang gue mau lakuin nih? Jadi pada saat gue masuk ke ulang tahun waktu itu ya, gue decide ini milestone gue nih, gue mesti ambil resiko, ngelakuin sesuatu yang mungkin berbeda. Nah waktu itulah gue pikir ini retirement plan gue bawa ke lebih early aja deh, 12 tahun lebih early. Jadi pas umur 48 itu gue mulai jalanin tuh. Gue bilang sama istri, kasih gue waktu 2 tahun, if I can make it work, then I will continue kan. Jadi kayak ya retirement plan lebih early gitu di execute. Kalau enggak, there's always time to go back to corporate world kan. Betul. Karena waktu itu gue pikir masih banyak kok yang nawar-nawarin posisi CFO gitu ya di perusahaan multinasional. Jadi ya kalau dibilang by design, rencananya udah ada, tapi there are events yang make it happen gitu, faster gitu sih. Nah ini gue sebagai headhunter kan banyak ketemu sama eksekutif-eksekutif yang udah separuh baya lah gitu ya bro ya. Umurnya udah di atas 50 misalnya gitu loh. Mereka suka datang gitu, suka nanya, gue mau pensiun nih, lo bisa nggak cariin posisi komisaris gitu misalnya. Sedangkan kita tuh lebih banyak ngerjain kan untuk posisi full time sebenarnya gitu loh. Itu advice lo gimana sih buat mereka nih yang udah close to retirement age gitu? Karena lo kan dalam waktu yang cukup singkat bisa dapat various positions gitu loh. Ya gue nggak tahu perjalanannya, pasti ada prosesnya kan gitu. Tapi orang di luar tuh ngelihatnya bahwa lu kayaknya gampang banget gitu dapat appointment itu gitu loh. Gue lihat dari LinkedIn profile lo, ini berubah lagi, ditambah lagi posisi ini, kayaknya nambah mulu gitu tiap hari. Yang kurang juga ada sih. Nah itu gimana caranya? Iya. Jadi ini it's all about mungkin personal branding ya sebenarnya ya. I would say personal branding gitu. Jadi kalau orang lihat perjalanannya sekarang udah ada portfolio, kayaknya perjalanannya singkat. Padahal sebenarnya gue mulai mikirin itu pada saat gue udah keluar dari PwC. Jadi itu di 2005 pas gue masuk ke CFO, terus gue udah 3 tahun di Rio Tinto ya, gue pikir wah ini mungkin tempat kerja gue terakhir nih. Kalau gue pensiun di sini, what's next gitu. Jadi waktu itu gue udah mulai tuh membangun foundationnya. Foundationnya itu ya pertama networking. Jadi waktu gue di Rio itu gue banyak mulai minta izin ya untuk ikut-ikut kayak asosiasi profesi gitu. Jadi gue bantuin IAI, terus juga tetap attend kayak CPI-nya IAPI gitu ya. Terus jadi chairnya CPA Australia, CMA Australia. Itu untuk bangun network sebenarnya. Karena gue udah mikir by the time gue retired, kalau gue ngehit 60 nih, nggak mungkin kucuk-kucuk gue baru mau mulai gitu. Pasti susah. Jadi set foundationnya dulu, networkingnya udah gue bangun dulu. Nah, padahal waktu itu juga gue lihat nih di capital market nih banyak ya sebenarnya role komite audit, komisaris gitu ya. Nah, gue cobalah, gue pikir gimana cara masuknya, karena kan mereka nggak pernah pasang lowongan kerja, juga nggak pernah lewat headhunter kan. Betul. Nah, jadi akhirnya gue nekat tuh, gue kirim tuh 100-an lebih surat ya ke corporate secretary. Apply untuk posisi komite audit kalau ada yang buka. Yang balas bro, cuman ada kurang dari 10. Dan itu pun semua penolakan gitu. Sisanya tuh nggak balas. Tapi karena kirimnya by email kan nggak costly ya. Jadi dari situ jadi lu apply, kayak orang apply kerjaan. Jadi kalau apply kerjaan. Jadi gue berpikir, imagine as a CFO gitu ya, kirim application gitu ya. Oke. Jadi gue berpikir itu adalah cara yang salah gitu ya, yang nggak boleh gue, yang seharusnya jangan gue lakuin gitu kan. Jadi gue harus cari
cara lain. Oke. Cara lain itu artinya ya kita mesti stand out. Terus pertama supaya orang tahu nih gue mau ke sana itu caranya gimana, ya kan? Jadi gue mulailah ngobrol dengan teman-teman yang kerja di perusahaan TBK gitu. Kalau nanti lo ada perlu audit committee, lo bilang sama gue ya. Walaupun gue sekarang CFO role-nya, gue udah dapet izin nih selama nggak di industri tambang gitu. Oke. Ya, jadi gue mulai ada blessing tuh dulu ya dari ini iya. ya. Oke. Tentunya gue minta izin dulu kan. Iya. Terus habis itu gue udah mulai ya networking lewat network gitu ya. Nah akhirnya tahun 2013 itu ada satu teman CFO itu yang bilang, kita baru listed nih, lo mau nggak jadi komite audit tempat kita gitu. Nah akhirnya gue ikut proses interview segala macem, terus diterima di situ. Nah once udah ada satu role, orang udah mulai tahu kan, oh nih orang nih udah punya experience nih sebagai komite audit. Nah itu udah lebih gampang tuh ke role berikut. Karena teman-teman di sekitar kita tahu, oh ini yang dia jalanin. Nah itu dari sisi brandingnya. Pada saat tahun 2015, gue dapet lagi tuh 2 tawaran. Di multi-finance sama di hospitality. Jadi begitu ada 3, 2016 gue dapet 1 lagi. Nah itu kan udah 4 role. Jadi bos gue udah bilang, lu kayak udah cukup lah ya, jangan terlalu banyak-banyak gitu. Karena kan kerja tetap CFO, ya kan? Walaupun itu udah running autopilot. Nah, itu modal dasarnya lah. Jadi pas gue udah selesai di Freeport, yang waktu itu gue lagi mikir-mikir itu, kan gue udah nggak ada restriction ya di industri tambang kan. Nah, gue di-approach sama Vale waktu itu kan. Nah, jadi karena mereka tahu gue expertise-nya memang di industri tambang, ya gampang untuk masuk ke sana. Jadi proses interview semua gue lewatin, gue masuk ke sana jadi komite audit. Nah, setelah udah itu ya gue aktif lah networking dengan teman-teman Big Four ya. Karena gue tahu roles itu biasanya di-generate lewat mereka gitu. Biasa kan klien akan nanya tuh, kita mau IPO atau misalnya komisaris independen kita ada yang udah mau selesai, ada nggak yang bisa kandidat yang bagus gitu untuk gantiin. Jadi gue actively networking sama mereka dan branding lah. Baru di tahun 2020 waktu pandemi, gue ketemu media baru untuk branding, which is LinkedIn kan. Nah jadi gue sering tuh sharing di LinkedIn. Nah itu juga sebenarnya sharing-sharing itu behind itu ada strateginya, gimana gue membranding supaya orang ngelihat gue ini bukan CFO lagi loh. Soalnya dulu kan orang selalu approach gue kayak headhunter gitu ya. Kalau telepon pasti, Pak Herwan mau nggak jadi CFO di perusahaan tambang A, B, C gitu. Jadi role-nya selalu CFO industri tambang gitu. Karena brandingnya memang di sana dulunya kan bro. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu gue Dan coba. headhunter itu selalu approach orang yang memang udah, ini kayak kotak nih, ya harus kotak. Iya. Nggak bisa bulat. Gitu. Karena klien bayar headhunter kan untuk itu kan. Betul. Cariin orang yang kotak, yang bisa langsung pas masuk gitu. Iya. Jadi gue switching nih. Jadi dari sana gue mulai bikin gimana supaya industri spesifiknya tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi makanya gue masuk ke berbagai industri sebagai komite audit, terus sebagai komisaris gitu ya. Jadi orang ngeliat gue tuh udah, oh industrinya bukan lagi cuma tambang nih. Jadi gue masuk ke FMCG, ke shipping logistik, multi-finance, insurance gitu ya, digital teknologi. Jadi itu jadi blur tuh. Sekarang orang nggak ngelihat gue lagi sebagai orang tambang gitu. Kalau dulu kan orang tambang terus, yang dapat tawaran kerjanya jobnya di tambang gitu. Dari branding itu, terus dari banyak nulis di LinkedIn, orang jadi tahu karena yang gue share itu kan sehari-hari banyak tuh challenge yang gue ketemu pas dalam menjalankan role-nya gue, terus skill set yang gue butuh sebagai komisaris ya, misalnya kayak ngambil sertifikasi apa, itu yang gue share. Jadi orang tuh yang muncul di top of mind-nya mereka, oh kalau ada role komisaris atau komite audit, gue kontak Herwan deh. Itu teman-teman yang di Big Four gitu. Nah dari situlah jadi makin berkembang portfolionya. Jadi kalau sekarang ya mungkin downside-nya untuk role gue sebagai profesional independen itu kan ada limitnya. Gue nggak bisa di situ selamanya kan. Iya. Jadi role itu kan 2 terms ya, 2 terms kayak presiden lah, 2 terms bukan 3 terms gitu ya. Iya. 2 terms harus turun, maksimum 2 terms harus turun supaya tetap independen kan. Jadi begitu itu udah selesai, gue kan harus cari yang baru kan untuk tetap ngisi portfolionya. At the same point, kan teman-teman kita yang komite audit juga sama, mereka juga di sisi yang sama, mereka juga ada yang selesai. Nah dari situlah kita bangun network dengan mereka. Tempat ini ada yang selesai, lu mau nggak gantiin gue?
gitu kan. Nah, jadi dari situ portfolio kita bisa growing. Yang lain pun seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang pertama kali mau masuk ke role komisaris, mau ke komite audit, memang pertamanya susah. Tapi once you are in the community gitu ya, itu ya lebih gampang lah gitu kan untuk lanjutannya sih. Dan menurut gue sih mulainya memang harus dari awal. Kalau kita bilang kita tunggu 60 begitu pensiun baru kita mulai cari-cari, ya itu akan butuh waktu ya sampai kita dapat role pertama gitu. Oke. Kalau komite audit itu mereka mempertimbangkan your audit background, atau ada nggak komite audit itu mereka ngelihat oke, as long as you've been a CFO gitu ya, kita bisa masukin lo, atau mungkin dengan background lain gitu misalnya gitu. Bisa bos, karena komite audit itu sering disalah persepsikan bahwa kita ini orang audit gitu. Padahal komite audit itu tidak melakukan audit. Yang kita lakukan itu kan overseeing audit function ya. Jadi internal audit, external audit, dan juga ngerti laporan keuangan. Ya. Nah biasanya di komite audit itu nggak semuanya orang finance, ada orang legal juga. Kadang ada orang HR juga yang duduk di komite audit untuk ngasih perspektif yang beda gitu. Nah itu kan biasa ada ketuanya komisaris independen ya. Komisaris independen dia juga nggak harus datang dari background finance. Komisaris independen ini juga bisa datang dari multiple background. Yang penting di dalam komite audit itu harus ada satu orang yang backgroundnya memang dari accounting gitu, yang ngerti finance lah, yang bisa baca laporan keuangan. Karena mandat kita memang mengcover 3 area utama itu ya, laporan keuangan, internal audit, external audit. Terus kalau nggak ada komite pemantau resiko, manajemen resiko juga dititipkan ke kita untuk memonitor gitu. Jadi sebenarnya orang risk juga bisa juga di situ sebagai anggota komite gitu. Oke, got it. Nah kalau bicara mengenai ini nih, butuh berapa lama? Kan lo waktu jadi CFO itu kan ada ini ya, ada fixed salary kan setiap bulan gitu kan. Butuh berapa lama untuk istilahnya ini multiple position ini bisa memberikan lo income yang sama sebagai full time CFO? Mungkin kalau waktu CFO udah selesai kan, waktu itu gue udah punya 4 role ya, 1 komisaris independen plus 3 komite audit waktu itu. Itu masih ya mungkin 30% lah ya, 30%, 40% dari roles-nya CFO. Tapi gue nggak mulai dari nol kan jadinya. Nah pada saat itu dalam waktu 2 tahun kan gue dapat banyak role baru. Sambil yang itu masih jalan juga, belum expired gitu. Nah 2 tahun itulah akhirnya gue ngehit, istilahnya udah bisa matching lah sama role-nya CFO dulu ya. Nah kalau sekarang lebih dari apa yang gue dapetin dulu as a CFO gitu. Tapi mungkin kalau kita di posisi komisaris independen atau posisi komite itu, kita kan nggak ada bonus. Nah jadi kita dari sisi nggak ada tantian juga Bang? Nggak ada. Komisaris ada nggak? Komisaris kalau di private sector nggak ada. Kalau di BUMN ada. BUMN ada. Ya, BUMN. Oke. Jadi ya benar-benar kita dapat monthly fee aja. Nah, sehingga dari monthly fee itu kalau kita mau hitung-hitungan ya kita mesti make sure itu monthly-nya lebih besar lah dari CFO biar bisa dapetin istilahnya penggantinya bonus juga kan. Betul. Gitu. Tapi at the end of the day mungkin kalau kita mau hitung-hitungan CFO full time. Kalau sekarang ini sebenarnya nggak full time. Jadi sebenarnya gue masih banyak nganggurnya juga bro, masih banyak slot-slot kosong kan, nggak setiap saat itu ada meetings gitu. Oke. Alokasi waktunya berapa hari dalam sebulan? Saya untuk posisi komisaris. Kalau komisaris itu di industri keuangan itu monthly ya, kita mesti meeting monthly. Terus sebagai chair untuk komite, karena komisaris independen, gue otomatis jadi chairnya juga kan untuk beberapa komite. Itu every quarter. Nah kalau yang role komite itu setahun paling 6 kali lah meeting. Jadi every quarter, plus kita ketemu sama external auditor pada saat mereka mau mulai, sama pada saat mereka mau closing. Sisanya kan meetings yang quarterly itu selain ngomongin mengenai financial ya yang mereka mau rilis ke capital market, ya kita sekalian masukin agenda internal audit, terus masukin agenda risk management sama kalau hal-hal lain lah perkembangan di corporate gitu ya. Unless ada corporate action, kalau misalnya mereka mau issue bonds gitu atau sukuk atau apa, itu baru ada additional frequency meeting. Jadi sebenarnya nggak sibuk-sibuk sekali gitu. Yang penting kita ngikutin
Ya perkembangan bisnisnya perusahaan itu kan kalau misalnya mereka TBK, kita liatin lah tracknya ada apa aja sih. Kalau nggak banyak corporate action ya rutin 6 kali lah setahun meetingnya. Oke. Gue lihat lo juga ngambil ada beberapa posisi kan pro bono ya, gitu loh. Pertimbangannya apa, Wan? Pro bono itu dulu ini lebih ke personal fulfilling aja sih. Jadi waktu lagi pandemi itu kan gue mikir-mikir ya. Sebenarnya kalau kita ngomong financial, setiap orang kan butuh. Tapi cukup itu seberapa cukup gitu. Nah kalau kita berpikir bahwa kita cukup baru kita mau contribute ke community kita, kayaknya bisa aja nggak cukup-cukup gitu kan. Jadi gue pikir toh kebutuhan yang sehari-hari gue udah tercapai lah, terus buat anak sekolah semua gue udah ada. Gue pengen cari sesuatu tuh yang lebih penting buat myself gitu ya, untuk ya secara ini ada kepuasan tersendiri lah untuk ke batin gitu. Nah jadi gue mulai looking at international NGO karena gue pikir selain gue contribute, gue juga akan bisa belajar dari sektor itu kan. Nah itu pun gue juga sama apply juga. Jadi waktu itu gue sempat apply ke beberapa NGO tapi mereka nggak ada opening. Terus ada headhunter yang nemuin gue untuk yang plan itu. Mereka pakai headhunter, terus headhunternya bilang, Pak ini ada role untuk board member di salah satu NGO international, tapi ini pro bono loh. Oh nggak apa-apa, saya memang lagi cari gitu kan untuk pro bono. Akhirnya gue masuk ke sana, terus dapat juga di Habitat at the same time. Jadi itu yang gue jalanin di non-profit sektor ya. Terus setelah itu udah jalan, ternyata gue lihat karena ini organisasi bentuknya, jadi itu kan juga mereka punya cadence of meetings ya, sama kayak perusahaan TBK. Jadi kita ketemu quarteran, terus kalau misalnya ada update tertentu lah, baru kita dipanggil untuk meetings. Jadi kalau gue lihat kalender gue, masih banyak juga nih yang kosong. What the other pro bono things yang bisa gue lakuin gitu. Jadi gue apply itu ke Endeavor. Karena gue lihat di Endeavor, wah mentornya keren-keren nih gitu ya. Ya, apply lagi? Iya, gue tuh siapa lah gitu kan. Gue pikir mereka nggak kenal gue gitu. Tapi ya udah, gue apply aja, gue kasih profile gue. Terus waktu itu almarhum Pak Wayah, managing directornya bilang, boleh juga nih kita ini ya interview, kita ngobrol dulu. Akhirnya gue diterima di situ jadi mentor. Ya, jadi gue bisa ketemu lah, masuk ke ekosistem startup ya, ketemu dengan banyak founders gitu. Nah, yang lain lagi tuh yang juga menarik journey-nya itu. Waktu gue lagi nyari-nyari NGO, gue ketemu sama Bu Veronica Kolondam, yang foundersnya Yayasan Cinta Anak Bangsa ya. Jadi waktu itu di acara di Bali lah, acara seminar gitu. Nah di situ gue bilang sama Bu Vero, Bu, saya lagi mau cari beberapa tempat saya bisa kontribusi di YCAP, mau nggak kalau misalnya saya jadi anggota board? Nah Bu Vero bilang, di YCAP itu mereka udah established. Kalau misalnya gue join, ya gue bisa bantu, tapi value-nya mungkin nggak signifikan. Nah, di sebelah ada Bang Andi dong, Pak Andi Noya ya, yang dari Kick Andy. Bang Andi bilang, gue mau dong dibantuin untuk urusan keuangan nih kan, urusan audit gitu. Karena beliau nggak punya orang yang ngerti keuangan, dan beliau itu baru bikin startup namanya benihbaik.com. Itu Februari 2020, pas sebelum pandemi itu gue ketemu Bang Andinya. 1 bulan setelah gue ditunjuk jadi advisor di situ, pandemi kan. Jadi gue ketemu sama 2 founders yang lain juga, Bu Anggit sama Pak Firdaus. Terus mereka kasih blessing untuk gue jadi advisor. Jadi di situ ya gue volunteer lah selama pandemi itu, hampir tiap minggu bro, gue meeting sama benihbaik.com itu. Selama 3 tahun pertama ya. Setiap minggu, terus 2 minggu. Nah sekarang gue masih remain jadi advisornya Benih Baik, cuman gue ketemu on annual basis, sama kalau misalnya mereka ada kepentingan perlu advice, itu gue ketemu sama Bang Andi juga, sama Bu Anggit dengan Pak Firdaus gitu. Itu journey yang untuk non-profit. Nah di sisi lain juga ada pemerintah waktu itu bikin KNKG kan, Komite Nasional Kebijakan Governance. Itu juga ada satu komisaris yang gue kerja. Beliau itu deket lah sama Pak Erlangga. Ya, jadi beliau bilang, Pak Heron mau nggak bantuin ini ya, Kemenko Perekonomian untuk menghidupkan lagi KNKG. Kita butuh anggota-anggota yang muda yang bisa kasih perspektif dari sisi profesional. Karena di situ kan
Anggotanya waktu itu ada sekitar 30 lebih, setengahnya itu ex officio, setengahnya lagi itu dari dunia bisnis. Jadi ada perwakilan konglomerasi, ada profesional, ada akademisi. Jadi gue mewakili profesional di situ. Itu sih, jadi journey-nya sambil menjalankan itu yang pro bono itu banyak belajar juga lah. Banyak ketemu orang, banyak belajar gitu. Menarik, karena gue pikir selama ini offer datang ke lu, tapi Enggak. ternyata lu benar-benar aktif take juga. effort juga untuk apply gitu loh. Gue nggak malu bro kalau kayak gitu. Maksudnya nggak perlu orang pikir, lu tuh siapa sih? Ya udahlah, orang nggak kenal kita ya kita apply aja gitu kan. Orang bisa baca profil kita, kalau cocok ya mereka terima, kalau nggak ya udah gitu kan. Berarti kita nggak tepatnya di sana gitu. Iya, ini valuable insight banget gitu loh, karena banyak orang berpikir, ya kan gue udah pengalaman, ya kan udah sampai si level gitu kan. Harus orang kalau approach memang, gitu ya. memang ada opportunity, pasti mereka akan approach gue gitu loh. Tapi you have to take effort berarti kalau gitu. Gue cari jalan. Nah mungkin kalau ke ESI Ventures yang agak beda nih, ESI mereka approach gue waktu itu. Nah di ESI itu sebenarnya gue juga pro bono dan mereka mintanya nggak banyak, mereka minta 2 jam lah per bulan ya, kalau gue bisa kasih 2 jam untuk bantuin portfolio companies-nya mereka. Jadi kan mereka invest di banyak company ini. Nah company ini kan startup yang dijalankan oleh founder-founders yang banyak yang masih muda-muda. Nah mereka mungkin kan butuh advice atau apa gitu kan, yang ya insight atau apalah. Jadi gue di situ ya standby aja, anytime mereka telepon, Pak Herwan punya waktu nggak? Ada nih company kita yang mau ketemu. Ya udah gue ketemu mereka. Ya cuma ngobrol-ngobrol lah, ngopi, kasih insight, ngasih advice gitu ya. Toh juga cost me nothing gitu sebenarnya kan, selain waktu itu aja. Dan gue dapet kenalan baru gitu. Jadi gue senang belajar. Dari situ gue dapet banyak insight juga kan, ekosistem startup itu seperti apa gitu. Iya. Lu tuh senang belajar, senang networking kalau gue lihat gitu loh. Jadi itu saling saling ngisi ya. Gitu terus aja muter gitu, recharging gitu ya. Iya. Bro, tapi bisa tarik mundur ke belakang sedikit nggak? Bisa cerita sedikit nggak about your background, personal background? Personal ya. Gue ini anak kampung bro, jadi lahirnya kan di Belitung ya. Jadi di Belitung itu sampai lulus SMA lah. Terus di Jakarta gue tinggal di tempat saudara. Tinggal di resort dong berarti kalau gitu. Iya, pulaunya pulau resort. Gede di sana. Yang mungkin dulu nggak tahu ya kayak apa sih, keluar negeri juga kagak pernah gitu kan. Keluar negeri baru umur 26 gue baru pertama kali pergi keluar negeri. Iya, tapi Belitung zaman dulu itu belum jadi resort ya. It's just an island gitu kan, beautiful island gitu kan. Bayangin coba, gue pas masuk kuliah ya, gue bilang, saya itu asalnya dari Belitung. Orang cuma tahu, oh Bangka Belitung, Singkep itu penghasil timah. Terus udah, nggak tahu yang lain gitu. Di peta di mana juga mereka nggak tahu, teman-teman kuliah gue gitu. Baru habis Laskar Pelangi aja, baru orang mulai lebih tahu. Terus ya karena Pak Ahok lah gitu kan. Pak Ahok ya, jadi orang lebih tahu Belitung gitu. Iya. Tapi Pak Ahok orang Bangka apa orang Belitung? Orang Belitung. Tapi dia Belitung Timur. Kalau gue dari barat sih. Oke. Nah, terus gimana? Dari ini perjalanan gimana tuh sampai ini, sampai all the way sampai setelah kuliah? Setelah sampai kuliah kan gue dulu cuma pikir, apa sih yang jurusan yang gampang ya buat cari kerja ya. Udah deh dulu dengar-dengar orang bilang ya ekonomi lah yang lulusnya cepet, terus juga masuk akuntansi waktu itu masih katanya belum banyak gitu kan. Ya udah ngambil 4 tahun selesai, terus baru tahu ada yang namanya profesi auditor pas udah tingkat 4 kan. Baru tahu, oh ya dulu ada namanya Big Six gitu, masih ada 6 kantor besar kan. Apply aja, terus yang pertama dapat dulu di Cooper's & Lybrand. Ya udah masuk aja, udah langsung di situ, udah nggak nunggu yang lain lagi kan. Dulu juga kan apply kerjaan nggak bisa kayak sekarang kan, belas sampai ratusan gitu, pakai amplop coklat, masih pakai perangko gitu kan kirimnya kan. Mahal perangko sama amplopnya. Iya, kirim cuma 10 lah, tunggu aja ada nggak gitu kan. Nah, pas dapet di Cooper's & Lybrand langsung masuk, gaji pertama dulu 800.000 bro. Tapi cukup lah ya buat bayar kos, buat ini kan, biaya hidup. Iya. Gue udah kerja dulu kan. Kantornya Kuningan ya situ ya. Iya di Tempo kan. Tempo. Dulu gue di situ berapa bulan baru pindah ke GKBI. Iya. Udah di sana 98 merger. Nah waktu merger itu dari dulu gue udah berpikir gue pengen keluar negeri nih gitu kan. Pengen keluar negeri sebenarnya dari kecil itu lihat orang kayak bisa belajar banyak ya, bisa lihat-lihat
landmark yang sering kita lihat di film gitu. Jadi dari dulu gue ngincer itu, kok pergi sendiri kan biayanya gede ya. Apalagi dulu kan sekali pergi aja bayar fiskal kan, uang fiskalnya sejuta sendiri gitu. Iya. Jadi pikir gimana. Dan zaman dulu pergi ke luar negeri beda sama sekarang ya. Kayaknya orang zaman sekarang tuh somehow lebih affordable aja. Zaman waktu itu kayaknya nggak ada budget I don't know gitu. Tapi kayaknya sesuatu yang eksklusif mewah gitu loh, mewah banget gitu kan gitu. Iya. Jadi gue pikir gimana caranya supaya gue bisa kerja di luar negeri dengan penempatan di kantor itu. Jadi gue join ke perusahaan Libran, di situ ada program secondment, tapi nggak sebanyak kayak di Pricewaterhouse. Jadi waktu merger gue join ke sana, akhirnya tahun 2001 itu setelah gue apply juga, gue dapet tuh ke Amsterdam kan. Jadi gue di PwC Amsterdam 1,5 tahun. Nah 1,5 tahun di sana, pulang nggak bawa €1 pun juga, karena gue habisin buat jalan-jalan bro di situ. Explore lah 24 negara gitu ya, jalan gitu. Tapi nggak pernah nyesel lah. Amsterdam itu ya good start ya, maksudnya connecting ke other cities in Europe ya. Iya. Dulu kalau modal teknikalnya ya cuman ngandalin accounting aja kan, belajar accounting terus ngambil sertifikasi, that's it gitu. Sekarang lebih various skill set, baru ngambil macam-macam karena udah realize ya perlu lebih update skillnya lah. Oke. Ilmu apa yang didapetin 10 tahun berkarir sebagai auditor? Banyak sih kalau ilmunya ya, tapi yang jelas tuh kerja di profesi audit itu kerja keras ya. Dulu kan kita gitu, uang lemburnya bisa lebih gede dari gaji kan, karena ya memang habisin. Masih dapat lembur? Masih, kalau masih junior kan dapat awal-awal ya. Sampai manajer belum nggak dapat. Jadi itu kerja 16 jam tuh ya hal yang lumrah lah kalau dulu ya buat kita. Dan kita juga dibilang capek iya, tapi mau komplain juga ya nggak komplain gimana ya, tapi bayar juga ya udahlah kita kerjain. Terus juga dari kerja keras dan long hours itu sebenarnya kita mengakselerasi dan dalam hal mengakumulasi knowledge kita. Orang kan kalau kerja 8 jam sehari dibanding kita 16 jam, terus kita lihat back client kan banyak knowledge yang kita dapat ya. Nah, terus juga di accounting firm itu dulu gue banyak belajar dari mentor. Jadi itu mungkin salah satu sistem yang udah ada di accounting firm ya. Mereka punya mentorship. Jadi dari sana itu ya kita dibentuk lah oleh mentor kita untuk ngelihat future career prospect itu seperti apa, gimana kita mengupgrade diri. Nah, mungkin agak beda dengan korporasi. Korporasi kita kerja gitu ya. Di sana kan kita dituntut setahun aja, lo mesti ikut 40 jam minimal training ya, mandatory dari kantornya sendiri ya. Terus kalau kita punya membership kayak di IAI gitu misalnya, ya kita juga mesti ikut kan di luar. Jadi mentality untuk continuous learning itu udah dibuild dari sejak 10 tahun pertamanya gue itu. Makanya waktu gue udah jadi CFO, gue nggak melupakan itu tuh. Dan gue membawa itu ke tim gue. Jadi tim gue itu semua, mereka akhirnya ngambil sertifikasi di bidangnya masing-masing. Terus setelah itu kita berpikir, kita bisa request scholarship nih dari Rio Tinto Indonesia. Dan kita dapat. Jadi gue ngambil master degree. Terus yang direct report di bawah gue itu semua lulusan S2 semua bro. Dan semuanya dapat scholarship dari company gitu. Karena gue propose itu bikin program itu, kita ajukan. Dan ini kan orang-orang yang ngikut gue lama ya. Jadi gue tahu kualifikasinya mereka gitu. Juga part of retention program lah jadinya. Gitu. Tapi waktu di PwC lo memang udah cover mining industry waktu itu? Always in mining industry. Jadi sudah spesialis waktu itu? Dari tahun kedua gue udah di mining industry. Jadi ya memang karirnya di situ lah, di tambang. Kenapa nggak ambil rute jadi partner, Wan? Nah waktu itu pilihannya kan gue udah di pipeline sebenarnya. Waktu itu gue udah di senior manager. Waktu itu kebetulan gue at that point istri gue kan juga di KAP di KAP yang sama, tapi dia di financial services industry, gue di tambang kan. Jadi kita kerjanya beda lantai, nggak pernah ketemu lah kalau kerja gitu, kayak di company yang beda. Nah kita nikah terus punya anak yang waktu itu belum setahun. Gue dapet tawaran dari Rio Tinto Indonesia. Jadi gue pikir daripada kita berdua di company yang sama, yang ritme kerjanya seperti itu, mungkin dari salah satu dari kita mesti di luar gitu. Terus juga waktu itu kan lagi boomingnya industri pertambangan, which is sebenarnya very good for my prospect gitu ya. Tapi karena itu, gue jadi harus kerja lebih keras. Karena
gue mesti bantuin selain audit, ngerjain klien audit, itu banyak due diligence waktu itu. Jadi kan banyak M&A ya yang datang ke sini. Nah, kalau tim M&A di KAP waktu itu kan mereka belum by industry. Jadi mereka orang-orang yang memang punya expertise di transaction, di deals, tapi mereka nggak spesifik di industri. Jadi kita diperbantukan. Nah, jadi gue kerja kayak seolah-olah double gitu ya, mesti kerjain client audit juga yang di portfolio gue, tapi mesti bantu due diligence juga. Jadi workload-nya lumayan berat lah, karena itu kan eranya mining boom. Tambah yang family dapat offer dari Rio Tinto, gue pikir oke lah, mungkin waktunya untuk jump to corporate gitu. Nah, istri gue sih sebenarnya partner, tapi dia juga dapat luxurious sebenarnya dari PwC itu. Dia waktu itu working mom models gitu. Jadi PwC kan mau menggiatkan gimana supaya ya bisa menunjukkan lah, nggak harus kerja full time sebenarnya di KAP, bisa di structure juga. Nah, dia jadi pilot projectnya gitu. Jadi we were lucky gitu sebenarnya. Nah, untuk dapat arrangement itu gue pindah ke corporate, terus corporate-nya gue tahu corporate ini mereka second largest ya mining group di dunia gitu. Jadi gue tahu praktisnya seperti apa. Padahal kan dunia mining mungkin kan kita banyak dealing dengan regional autonomy, dengan communities gitu ya. Jadi kan kompleks gitu ya, banyak isu-isu di sana. Tapi di Rio Tinto itu everything's play by the books gitu. Ya kan? Ada governance rules-nya seperti ini, gue tinggal ikut aja. Ya kan? Pokoknya udah semua best practices lah yang dijalanin. Jadi gue belajar semua hal-hal yang best practice, good corporate governance practices dari Rio Tinto. Career highlights-nya apa aja waktu di Rio Tinto? Kan waktunya cukup lama tuh di sana tuh. Gue 14 tahun di sana. Nah, cuman pas gue masuk, bukan karena gue ya, investasi mereka tuh makin menurun sebenarnya kan. Jadi di situ tuh yang gue lihat dari semua portfolionya kan mereka punya eksplorasi. Waktu itu ada 10 exploration companies ya. Terus akhirnya gue jalanin project likuidasi semua nih yang untuk perusahaan eksplorasi. Nah, terus ada tambang emas, Kelian Equatorial Mining. Ya, terus ada project nikel yang mereka jual, waktu itu mereka divestasi, sekarang udah jadi salah satu anak perusahaan TBK gitu ya. Terus yang jadi highlightnya selalu adalah investasi kita di Freeport lewat joint venture ya. Jadi Rio Tinto dengan Freeport kan joint venture 40-60 ya komposisinya. Nah, lewat joint venture itu gue dapat banyak opportunity kerja dengan orang-orang di level multinasional lah, karena kan itu sebenarnya role gue sebagai CFO, tapi gue banyak melakukan stakeholder engagement. Jadi counterparts gue di Freeport itu dengan orang-orang yang ada di site, di Timika, terus di Jakarta office, tapi juga dengan orang di New Orleans. Waktu itu mereka punya GV office di New Orleans. Belakangan pas mereka join dengan Puff Dodge, itu kantornya pindah ke Phoenix. Jadi rute gue itu biasanya kalau ke US, ya ke kantor-kantornya mereka, terus ke Salt Lake City, tempatnya Rio Tinto, corporate timnya, corporate groupnya itu adanya di sana gitu. Jadi gue banyak belajar mengenai stakeholder engagement beyond dari yang CFO lah. CFO kan kita ngomongin financial planning, ngomongin internal control, financial reporting itu udah mainstream lah. Akhirnya tim gue tuh sebenarnya yang lebih banyak ngedrive itu, gue lebih banyak memanage stakeholder kita di sisi Freeport, juga di sisi corporate-nya di Rio Tinto, yang mana itu ada di London office, di Brisbane, sama di Salt Lake City. Oke, got it. Wan, kalau bicara mengenai perkembangan teknologi sekarang ya, artificial intelligence, gitu, machine learning dan sebagainya, ada nggak sih impact-nya terhadap profesi keuangan? Whether you are an auditor, whether you are a financial controller, gitu, ada nggak? Ada sih. Jadi sebenarnya mungkin kayak auditor dulu ya, ngomong dari audit itu, dulu kan kalau kita ngaudit, waktu gua mulai ya bro, itu kan masih pakai kertas panjang gitu ya, terus kemudian kita beralih ke Excel. Terus gue di Coopers waktu itu masuk pilot project untuk audit documentation system, pakai komputer, laptop aja dulu satu grup cuma dikasih satu, tapi kita yang jalanin pilot project itu masing-masing dikasih satu laptop. Tahun 97 waktu itu ya, bangga banget lah bisa udah pegang laptop sendiri gitu ya. Nah itu mulai teknologi masuk kan, teknologi masuk, kemudian pas merger Coopers & Lybrand sama Pricewaterhouse, mereka kan invest tuh di teknologi toolsnya. Itu gue lihat tuh evolusinya ya pelan-pelan. Nah sampai dengan sekarang
Kayak misalnya dulu kita ngaudit pakai sampling basis gitu ya. Lu pilih mana yang sampel bisa represent the whole population. Sekarang misalnya mereka lakuin testing bisa 100%. Karena udah pakai data analytics segala macam kan. Pakai AI. Terus desain audit program udah dulu awalnya ada master data yang kita pakai nih. Oh, kalau industri ini seperti ini audit programnya. Nah, makin lama itu kan makin spesifik. Parameternya mereka masukin kayak gimana, mesti memformulasikan berapa persen yang testing substantifnya, berapa yang dari sisi kontrol testingnya gitu kan. Jadi itu semua menggunakan teknologi. Kalau di industri audit gitu ya. Nah, kalau sekarang dalam role gue sebagai komisaris ataupun audit committee, gue juga selalu bilang sama company, kalau kita nggak menerapkan atau mengimplementasikan teknologi ya, misalnya kayak internal auditnya kita nggak bisa ngejar yang di front end kan. Di front end itu kan mereka semua menggunakan teknologi udah kan. Gimana kita mau ngaudit kalau misalnya kita istilahnya pakai mobil masih ya mobil kijang lah, misalnya mau ngejar Lamborghini yang nggak kekejar lah. Jadi harus pakai teknologi yang juga sama, implement itu juga gitu. Jadi fungsi AI itu akan terus berkembang dan itu in a way akan threatening juga orang-orang di profesi yang nggak mau berubah gitu. Jadi cara kita berpikir, cara kita melakukan kerjaan kita ya harus berubah. Kayak gue juga dulu schedulingnya perlu seberapa jauh sih? Sekarang kan gue perlu nginget-nginget schedule gue ya gue pakai smartphone gitu ya. Ya pada scheduling mesti masukin juga di situ supaya gue bisa nginget. Udah dunia itu terlalu kompleks, informasi flowingnya sangat cepat. Kalau kita nggak mengandalkan teknologi juga nggak ke catch up. Gitu. Kayak AI gitu ya sekarang ya udah digunakan di various industry lah. Cuman kan mungkin kadang costly, jadi seberapa cepat kan selalu kalau di corporate cost versus benefit ya. Mau adopt apa enggak gitu. Terus kapan the right time untuk mengadopt teknologinya. Sama sih di internal audit, external audit, profesi finance gue ngeliat hal yang sama gitu. Kalau dulu teknologi kan masih terbatas ya mungkin untuk menyajikan data ya bro ya. Sekarang teknologi bahkan sudah menyajikan analytics gitu loh. Iya. What's left for us human gitu loh maksudnya. Dan bagaimana itu mempengaruhi pilihan lo untuk ilmu-ilmu baru gitu loh. Nah kan gue sering dengar pro and cons-nya ini ya. Pro and cons-nya. Orang kan selalu memprediksi 5 tahun lagi AI akan bisa begini. Terus kita gimana dong? Kalau gue berpikirnya, ya banyak kerjaan itu udah pasti akan di-replace oleh AI. Mungkin contoh paling simple aja kan, kayak kita ngomong soal teknologi ya. Dulu kalau kita ke tempat parkir lah atau pintu tol, dulu nggak ada. Terus kita resisten nih, karena kan kita mau mempertahankan orang-orang yang kerja di sana. Tapi slowly mau nggak mau pada saat kita adopt teknologi, orang kan mau nggak mau kehilangan kerjaannya ya. Jadi mereka harus cari kerjaan yang baru. Nah menurut gue itu milestone by milestone itu akan terjadi terus bro. Kita nggak tahu kan kapan ininya kan. Nah tapi tentunya ada interest untuk juga memproteksi, memastikan bahwa AI itu nggak sampai akhirnya fully mereplace kita kan. Jadi kan pasti ada hal-hal tertentu, misalnya kayak decision making proses gitu yang tetap membutuhkan orang. Ada hal-hal tertentu yang perlulah manusia gitu yang di dalamnya itu yang melakukan proses gitu ya. Tapi counting on data-data mungkin bantuan dari AI gitu. Oke. Gue aja sekarang pakai ChatGPT gitu kan kadang-kadang, tapi coba lihat misalnya kayak untuk nulis ya, misalnya contoh untuk nulis AI versi sekarang ya. Kalau gue nulis di LinkedIn misalnya, kalau gue pakai ChatGPT, mungkin tulisan yang dihasilkan itu bagus, very terstruktur banget, tapi nggak otentik bro. Nggak otentik, betul. Iya kan, nggak otentik. Jadi ada flavor yang missing gitu. Jadi gue tetap lebih suka nulis ya my real experience gitu ya. Gue tahu ada teman-teman misalnya yang pakai AI untuk membantu mereka nulis sesuatu yang very ilmiah gitu, jadinya terstruktur banget. Tapi orang yang baca pun jadi tahu, wah ini bukan tulisan lo nih, ini pasti tulisan AI nih. Kita masih bisa ngebedain kan. Iya. Tetap human touch-nya kayak nggak ada gitu. Iya, kelihatan ya. Apa ruhnya gitu mungkin yang kelihatan ya. Iya, betul. Oke. Bro, ada pesan nggak untuk finance professional gitu ya? Maksudnya dari segi career development ke depannya tuh bagaimana? Baik yang mid level atau mungkin yang memang udah mendekati pensiun gitu loh.
based on your experience, ada nggak yang bisa di-share? Oke, kalau gue sih selalu berpikir human itu kan unik kan, unik. Nah, tapi di balik keunikan itu kita harus bisa juga membuat orang lain itu melihat bahwa kita itu memang unik. Nah, jadi gimana kita create kalau dalam konteks kerjaan atau job market gitu ya, bahwa kita itu punya unique selling point. Nah, selama ini kan gue sering lihat di LinkedIn, misalnya orang komplain mereka susah dapat kerjaan. Tapi kalau misalnya lo itu nggak punya skill set yang beda, dan lo itu cuma sama dengan 28 juta pengguna LinkedIn Indonesia yang lain, gimana lo bisa stand out gitu kan? Jadi message-nya dari gue itu ya, finance professional atau siapapun juga harus cari apa yang mereka bisa upscale dari diri mereka itu sehingga mereka itu punya selling point yang beda dengan orang lain. Nah, jadi kalau kita punya skill set yang beda, kita punya sesuatu yang bisa bikin kita tampil beda, orang juga akan tahu, oh, gue perlunya orang seperti ini nih. Nah, jadi intinya jangan berhenti belajar sih. Whatever knowledge yang kita bisa akumulasi, yang bisa create kita jadi a unique person, itu yang gue saranin untuk dilakukan. Which is itu juga saran yang gue lakukan buat diri gue sendiri. Gue juga nggak berhenti melimit, misalnya gue finance professional, tapi gue belajar mengenai dulu corporate governance seperti apa. Terus gue masih tetap belajar tentang audit, mengenai manajemen risiko, business valuation. Terus dalam hal membangun solopreneurship juga gue belajar kan, gimana sih menjalani proses jadi seorang solopreneurship. Kemudian sekarang bikin consulting firm, Verum yang kita baru launching di tanggal 9 kemarin ya, 9 September. Itu juga sebenarnya buat gue proses belajar juga. Jadi entrepreneur tuh seperti apa, bermitra dengan orang seperti apa. Jadi keep exploring gitu ya, sampai ya kita inilah istilahnya dapat apa yang kita nikmatin, kita jalanin gitu. Oke. Excellent. Oke. Dan lo nulis buku juga ya, ini Misi 50 ya. Iya. Nanti gue baca nih. Udah sering lihat ininya, reviewnya sih di LinkedIn. Ini kado ulang tahun buat diri sendiri pas ulang tahun 50. Oh gitu. Iya. Ini gimana story-nya bisa dapetin ini apa? Publishing offer. Gramedia ya, Ban? Iya, dari penerbit buku Kompas lah grupnya Gramedia. Oke. Itu juga bermula dari tulisan LinkedIn sebenarnya dari 2020 banyak tulis di LinkedIn. Terus kan tadi gue bilang gue bantu tempat Pak Andi Noya. Di tempat Pak Andi itu ada satu content manager. Jadi si Mas Wahyu ini bilang, Pak Herwan, tulisannya banyak tuh yang bagus-bagus. Menurut saya tuh kalau dibukukan akan kasih insight ke orang-orang gitu ya, bisa jadi inspirasi. Tapi gue bilang, gue nggak pernah nulis buku. Kalau nulis post doang kan gampang tuh. Dia bilang, tapi materinya udah ada Pak. Nanti kita dikonstruk ulang aja, kita bikin format yang memang cocok untuk buku. Ya udah kita jalanin project itu. Waktu itu gue lagi pikir, gue mau ulang tahun bentar lagi nih, 50 nih. 50. Ya udah jadiin ini sebagai project yang gue launching pas gue ulang tahun. Jadi setahun sebelum itu kita mulai kerjain, makan waktu sekitar 9 bulan. Pas draftnya udah ada, si Mas Wahyu itu masukin ke temennya di penerbit buku Kompas, mereka review, mereka agree untuk jadi publishernya. Terus kita cari ilustrator. Jadi gue hire ilustrator untuk bikin gambar-gambar juga untuk menghiasi 50 tulisan itu ya. Jadi dalamnya biar nggak kelihatan terlalu plain gitu. Jadi ada ilustrasi berwarna gitu. Ini cerita tentang real life stories lah. Lebih ke ya memoir sih, kenangan memoir ya. Memoir. Jadi bukan apa biografi lah. Itu cerita-cerita yang gue pilih dari LinkedIn juga, gue combine konstruk ulang. Akhirnya jadilah bukunya gitu. Oke. Got it. Ada ini nggak, Wan, kalau misalnya untuk apa ya, untuk profesional gitu ya, kalau misalnya mereka punya keinginan untuk menulis, what's been your experience dengan menulis ini? Menulis itu kalau menurut gue ya, pengalaman gue sih banyak banget sih manfaatnya ya. Pertama kita belajar gimana menuangkan apa yang ada isi pikiran kita. Terus kedua sebenarnya waktu pandemi itu salah satu tools untuk stress relief gue bro. Karena kan sebelum itu gue banyak business development meetings ya, ketemu orang, terus nggak bisa ketemu. Waktu gue nulis di sosial media, pertama nggak banyak yang respon, tapi pelan-pelan kan ada orang mulai engage kan. Nah itu kita jadi punya community sendiri, mulai ada engagement, terus kan kita kayak komunikasi walaupun secara tertulis ya, tapi itu jadi kayak kita punya inilah interaksi jadinya dengan orang-orang gitu ya lewat situ.
Nah, selain menuangkan tulisan-tulisan itu, belajar secara sistematik bagaimana kita mengungkapkan kan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan. Gue juga banyak belajar menulis tentang storytelling. Nah, dan dari sana akhirnya itu berlanjut jadi dapat tawaran untuk sharing gitu di panggung, which is sesuatu yang selalu gue hindari dulu. Karena kan gue introvert ya, gue kalau naik panggung itu langsung demam panggung bro, dulu kan. Tapi lewat tulisan itu yang ngundang pertama kan teman-teman dari corporate ya, yang gue tahu oh ini audiensnya internal audit, misalnya internal audit team waktu itu CIMB 100 orang lebih gitu ya. Tapi internal audit semua gue tau lah audiensnya, sharing mengenai journey gimana bisa dari auditor jadi kayak sekarang gitu. Ya cerita tentang buku lah, ya udah gue cerita. Terus diundang beberapa tempat, termasuk diundang sama Makarim dan Paira. Waktu itu mereka bikin partners retreat, gue diundang untuk sharing my journey karena mereka berpikir mereka bisa learn from my journey, membangun consulting firm, terus bagaimana transition ke solopreneurship itu. Jadi gue sharing juga di situ. Jadi akhirnya itu bantu gue untuk shaping my public speaking skill, sesuatu yang tadinya gue nggak pernah berani gitu ya untuk tampil di panggung. Dan terakhir sekali mungkin yang crowdnya lumayan besar dan cukup challenging itu waktu gue bicara di LPDP. Nah LPDP itu kan penerima beasiswa itu datang dari berbagai macam background ya. Gue disuruh bawain topik tentang leadership. Jadi gue kasih ya my roadmap lah, perjalanannya seperti apa, kaitannya sama leadership. Terus di situ ya gue bawain dengan bahasa yang sederhana yang untuk memastikan itu bisa diterima sama semua audience gitu. Ya so far ya dapat feedback yang bagus lah waktu itu di LPDP itu sih. Oke, got it. Ada pesan terakhir mungkin untuk viewers di rumah Wan, untuk mereka yang mungkin audiens kita macam-macam ya. Ada yang UKM, ada yang student yang mungkin baru lulus kuliah masih cari kerjaan gitu loh. Iya. Kira-kira apa yang bisa disummarize dari session kita hari ini yang mungkin valuable? Gue yakin banyak banget orang mendapatkan insight yang sangat berguna, yang bermanfaat ya dari session kita ini gitu loh. Tapi ada final message kira-kira. Oke. Gue mau kasih tiga poin sih. Ini juga yang kemarin gue deliver juga di LPDP dan sering gue sampaikan ke founders ya. Yang pertama itu mengenai knowledge and experience acquisition. Jadi ya jangan berhenti untuk belajar dan acquire experience gitu ya. Karena itu kita mungkin kalau nggak butuh hari ini, maybe tomorrow, maybe later gitu. Jadi acquire sesuatu yang baik untuk diri kita lah dalam hal knowledge sama experience. Terus yang nomor 2 yang gue selalu sampaikan itu adalah build your network as early as possible gitu. Jadi dari awal kita berkarir itu kita udah harus banyak kenal orang. Karena at one point, kalau kita kenal orang ini akan lebih gampang gitu ya. Kan kita tahu lah, kita sering di Indonesia terutama orang bilang orang dalam, padahal kadang-kadang kita nggak benar-benar memanfaatkan orang dalam, simply karena kita kenal aja network, so it's become easier karena kita punya relationship. Gue kalau apply apa-apa juga tetap aja harus lewat proses gitu misalnya ya, tapi paling tidak itu lebih memudahkan lah gitu. Iya. Terus jadi ordal itu jangan selalu dipersif sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Itu banyak positifnya juga kalau kita punya network di situ. Terus yang ketiga, yang gue rasakan banyak sekali membantu gue itu masalah personal branding. Jadi gimana kita ya membuat orang itu melihat kita seperti kita ingin dilihat gitu ya. Nah kalau kita tadi misalnya untuk orang-orang yang mau jadi komisaris tadi itu kan, kalau mau jadi komisaris ya gimana mempersepsikan supaya orang tahu oh orang ini mau jadi komisaris supaya dia bisa dapat tawaran kan. Caranya ya tulislah tentang itu gitu. Ya kan kalau lo jadi CFO yang lo mau ke perusahaan multinasional cita-cita seperti itu, ya tulislah tentang itu, cita-cita lo, supaya orang tahu. Kalau kita hanya menyimpan itu di dalam pikiran kita, orang nggak akan pernah tahu. Jadi kayak dulu journey gue waktu jadi komite audit, kalau gue nggak pernah ngomong, orang akan selalu ngelihat gue itu CFO perusahaan tambang. Selalu itu pasangannya. Dan selalu headhunter nawarin itu. Teman-teman selalu nawarin itu. Mereka nggak akan ingat gue kalau misalnya ada lowongan, misalnya komite audit atau komisaris independen. Orang gue nggak ini kok, masa kucuk-kucuk mereka datang nawarin gue itu kan nggak mungkin, nggak connect gitu. Tiga hal itu sih, jadi gue pikir penting lah buat anak-anak muda ataupun buat siapapun juga lah ya. Oke. Thank you, Wan. It's been a good session, very insightful.
Really Hope appreciate it's your time. useful ya Yeah. buat nanti audiensnya atau inilah. Yeah, I'm sure. Gue yakin banget pasti banyak banget manfaatnya dari sesi ini. Thank you, Wan ya. Thank you for your Thank you time. ya. Yeah, Okay. it's my pleasure. Okay. Okay, thank you. Alright. Ya.